Halo sahabat Bali Seruti, kali ini saya berada di kantor Palang Merah Indonesia Provinsi Bali bersama Bunda Sita sebagai Ketua Panitia Pelaksana dan Kak Yunia sebagai Panitia Pelaksana dan Bina sebagai peserta dari PMR Wira dalam rangka persiapan mengikuti Jumbara ke-9 di Lampung. Nah, kita akan berbincang mengenai kegiatan Jumbara ini. Nah, kalau boleh tahu apa sih kegiatan Jumbara ini, Bu Sita? Begini, Jumbara itu singkatan dari Jumpa Bakti Gembira. Itu adalah pertemuan dari relawan PMR kita seluruh Indonesia. Biasanya diadakan setiap kegiatan 5 tahun sekali. Jadi Jumpa Bakti Gembira itu adalah kegiatan yang untuk mereka berkumpul, bersenang-senang. Selain itu untuk mengevaluasi kegiatan mereka sampai di mana kemampuan mereka selama menjadi anggota PMR. PMR itu Palang Merah Remaja, yaitu relawan-relawan kami sebagai relawan di sekolah SD, SMP, dan SMA. Oh ya, oke. Lalu siapa saja peserta dari kegiatan Jumbara ini? Pesertanya itu adalah Palang Merah Remaja dari seluruh Indonesia, yaitu dari PMR Mula itu tingkat SD, PMR Madya itu setingkat SMP, dan PMR Wira itu setingkat SMA. Nah, Jumbara ini biasanya didahului oleh Jumbara di kabupaten, ya, ini ya. Jadi di kabupaten itu didahului Jumbara kabupaten kota dulu. Setelah itu baru meningkat ke Jumbara provinsi. Setelah itu baru kita Jumbara yang seluruh Indonesia. Dan kali ini Provinsi Bali akan mewakili mengikuti Jumbara Nasional ke-9 di Lampung. Kemudian saya akan bertanya kepada Kak Yunia ini. Kak Yunia, bagaimanakah peran sekolah dalam pembinaan PMR ini, Kak Yunia? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan dibilang peran sekolah ya, tentu sekolah ini memiliki peran yang penting karena PMR ini kan adanya di tingkat sekolah. Nah, bagaimana sekolah ini bisa mendidik, membina adik-adik relawan kita di tingkat sekolah untuk bisa menjadi orang yang siap untuk ditugaskan sesuai perannya. Jadi tidak semua anak sekolah atau anak PMR ini harus turun menjadi orang yang di lapangan, tapi di mana kita bisa melatih mereka supaya siap, punya rasa kemanusiaan, punya jiwa sosial yang tinggi supaya bisa nanti melestarikan sikap-sikap atau nilai-nilai itu sampai mereka dewasa nanti dan bisa siap untuk terjun ke dunia kemanusiaan yang lebih dalam lagi. Tentunya peran sekolah ini tidak bisa sendiri, jadi dia harus didampingi dan dikolaborasikan tentunya dengan PMI, kabupaten, kotanya masing-masing daerah. Jadi ini harus ada sinergitas supaya bisa melahirkan relawan yang punya nilai yang bernilai lah gitu. Di tengah gempuran orang-orang mungkin saat ini tujuannya adalah mencari nilai akademis yang bagus atau mencari pekerjaan yang bagus yang punya gaji besar mungkin ya. Kita di PM itu masih berusaha untuk mendampingi sekolah supaya sedikit tidaknya adik-adik kita ini punya rasa kemanusiaan supaya bisa berhubungan sosial yang baik di masyarakat nanti. Oke. Lalu peserta dari kegiatan Jumbara ini dari mana saja, Kak? Oke, untuk tahun ini kita selalu memberikan kesempatan kepada seluruh wilayah di kabupaten kota di Bali untuk ikut serta dalam kegiatan Jumbara Nasional gitu. Jadi Astungkare kita bisa mengumpulkan seluruh peserta dari 9 kabupaten kota yang awalnya mungkin Bunda Sita juga tahu kita cukup tertatih-tatih mencari relawan-relawan muda kita ini ya, terutama untuk yang tingkat SD karena memang harus diakui di Bali masih perlu banyak belajar untuk membina relawan mulai dari tingkat SD. Kalau untuk SMP, SMA masihlah kita gampang ya, tapi untuk SD ini memang agak sulit. Tapi Astungkare
kita semua diberikan kesempatan dan akhirnya bisa terkumpul 37 total peserta dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Wah, keren sekali. Dari 37 peserta tadi, apakah lebih banyak peserta laki-lakinya atau perempuannya, Kak Yunia? Oke, sebenarnya ini fenomena yang selalu terjadi di setiap PMR ya saya rasa. Jadi kalau di PMR sekolah itu pasti lebih banyak perempuannya dan itu kebawa sampai sekarang. Jadi kalau boleh saya bilang hampir sebagian besar memang peserta dari Jumbara ini adalah perempuan gitu. Kalau misalkan boleh dibilang memang perempuan nih punya, selain kuantitasnya yang memang banyak, kualitasnya juga mengiringi. Jadi memang juga udah bagus untuk ikut Jumbara ini. Berarti keterwakilan perempuan sudah terpenuhi ya berarti. Betul sekali gitu. Ini memang dari sekolah fenomenanya udah dibawa sampai ke Jumbara gitu. Memang dalam beberapa event lebih banyak perempuannya untuk di kontingen Bali sendiri. Mungkin Bunda sendiri bisa menambahkan. Oke, jadi begini, memang di dalam era sekarang ini memang gender itu kan kita menjadi prioritas utama ya. Iya, Dan benar sekali. di PMR pun ternyata wanita itu menjadi istilahnya terdepan gitu. Jadi untuk meneruskan program-program PMI kemanusiaan itu di sini justru banyakkan dari ini gender yang calon-calon anak-anak muda seperti ini, seperti Wina seperti ini, Yunia ini. Jadi kita merasa tongkat estafet kita yang akan kita berikan kepada mereka itu rasanya akan terus berlanjut gitu. Jadi bukan berarti kaum pria di sini atau laki-laki PMR itu tidak menonjol dalam hal ini, tapi ternyata perempuan pun berani istilahnya di kegiatan ini berani tampil begitu. Nah, lalu saya akan beralih bertanya kepada Wina. Wina, bagaimana sih teknik perekrutan dari kegiatan Jumbara ini, Wina? Oke, kalau teknik perekrutannya itu per kabupaten biasanya diadakan Jumbara kabupaten. Tapi kalau dari aku sendiri, kebetulan sekolahku terpilih menjadi sekolah yang dianggap paling baik dalam kegiatan-kegiatan PMR-nya, dan aku menjalani seleksi di sekolah. Kalau seleksinya itu aku cukup merasa tidak pede sebenarnya pertamanya, karena saat seleksi yang harus aku hadapi itu adalah DKP. Apa itu DKP? Jadi DKP itu merupakan OSIS-nya PMR gitu. Jadi mereka seniorku, yang aku yakini harusnya lebih pintar, dan akhirnya dengan kerja keras akhirnya aku yang terpilih untuk menjadi peserta Jumbara. Oke, lalu bagaimana perasaan Wina setelah terpilih mewakili PMI Provinsi Bali ini? Pertamanya pasti tidak percaya karena melihat saingan-saingan seleksinya yang udah pintar-pintar banget, yang udah dilantik menjadi DKP. Tapi aku merasa bangga dan merasa bahwa ini adalah kesempatanku yang harus aku gunakan sebaik mungkin. Lalu apa saja kegiatan dari Jumbara ini? Kegiatan dari Jumbara ini yang pertama, sebelum Jumbara di setiap provinsi itu mengadakan training center. Dari Provinsi Bali sendiri sudah mengadakan training center selama 5 hari. Itu di sana kita sudah dibagikan per tugasnya. Kebetulan saya ada di Youth Station, ada juga yang mendapatkan jurnalistik, HHI, dan wahana kepalang merahan, dan masih banyak lagi. Nah, lalu bagaimana sih harapan kedepannya Wina mengenai pembinaan PMR di sekolah-sekolah ini? Selama saya dilatih di kabupaten, saya pernah diajak untuk ke sekolah-sekolah untuk menjadi fasilitator di sana, mempresentasikan materi PMR. Di sana saya lihat mungkin beberapa guru masih kurang tahu ya, sebagai pembina PMR terkadang masih kurang mengerti materi-materi PMR. Jadi mungkin saya harap lebih gini, guru-gurunya mungkin lebih mempelajari sehingga bisa memberitahukan materi yang tepat ke murid-muridnya.
Wah, keren sekali. Terima kasih banyak atas waktunya Nge Wina, Kak Yunia, dan juga Bunda Sita. Semoga kita bisa berbincang kembali, Ke.